Selamat siang. Ya, Dengan Bapak siapa? saya dengan Pak Aryo Nugroho. Oke, dengan Pak Aryo Nugroho ya. Baik, sebelum saya wawancara, saya ada sedikit ingin menjelaskan tentang beberapa aliran tentang filsafat hukum. Yang pertama yaitu ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini dia berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Yang kedua, ada aliran positivisme. Aliran positivisme ini adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepkan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai leg atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Yang ketiga, ada utilitarianisme, yaitu aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukumnya. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan. Utilitarianisme memandang baik atau buruk atau adil tidak adilnya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Yang keempat, aliran sosiologi jurisprudensi. Menurut Ehlit, terlihat jelas adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, di mana hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Yang kelima, ada realisme hukum. Aliran ini memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik, sehingga dipahami ini menjadi alat legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Baik, selanjutnya akan saya tanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pendapat Anda tentang pentingnya hukum di masyarakat? Pentingnya hukum di masyarakat. Hukum itu sebenarnya kalau menurut saya adalah suatu yang mengikat dan absolut supaya tidak terjadi chaos di tengah masyarakat sih. Makanya itu kenapa jadi sangat penting. Jadi, apakah hukum itu diperlukan di masyarakat? Sangat diperlukan karena kalau misalnya tadi beracu pada apa yang dijelaskan seperti hukum alam sebagainya, sampai hukum alam pun ada subnya sendiri. Jadi menurut saya hukum itu memang diperlukan karena mencegah terjadinya chaos yang di tengah masyarakat. Karena kan dengan masyarakat kita yang pluralisme yang dan banyak latar belakangnya, jadi memang butuh sih, karena kan berbagai masyarakat ini kan latar belakangnya berbeda, jadi kita butuh hukum yang mengikat supaya tidak terjadi chaos kembali situ sih. Apakah jika tidak ada hukum di Indonesia, itu akan seperti apa? Yang pasti dari golongan yang paling tinggi sampai golongan yang paling rendah, secara ekonomi pasti akan terjadi sebuah ketidakadilan. Itu yang pertama, karena dari segi mencuri di kalangan bawah, yaitu mencuri misalnya sendal, sampai mencuri misalnya uang negara, itu semua sudah diatur. Kalau misalnya tidak ada pengaturan tersebut, takutnya kita menggunakan hukum yang sudah terlampau atau yang sudah tertinggal, seperti misalnya bisa terjadi pembunuhan untuk pembalasan dendam, seperti itu sih. Jadi kan pada intinya kan hukum itu sangat penting ya untuk masyarakat ya. Jadi alasan kuat untuk menyatakan bahwa hukum ini memang penting banget di masyarakat itu apa ya alasan kuatnya? Alasan kuatnya, yang pasti kalau yang sepengetahuan saya adalah supaya mengatur antara berbagai golongan dan mengatur bagaimana kita harus hidup bersosial, itu sih. Baik, mungkin sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya Bapak Aryo. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang.
Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Fauzan. Baik, Bapak Fauzan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit sebelum saya mewawancarai tentang hukum. Saya akan menjelaskan beberapa aliran dalam filsafat hukum. Yaitu yang pertama ada aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Yang kedua, positivisme, yaitu aliran filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepkan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi. Sebagai teori hukum itu dikonsepkan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai leg atau lex guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Yang ketiga ada utilitarianisme, adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan, memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Yang keempat, aliran sosiologikal jurisprudensi. Menurut Eugen Eritz, terlihat jelas adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup di dalam masyarakat, di mana hukum positif akan memiliki daya berlaku efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, ada realisme hukum. Adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik, sehingga paham ini menjadi alat legitimasi hakim untuk membuat putusan yang baik, sehingga paham ini menjadi alat legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Baik, selanjutnya akan saya tanya beberapa hal, yaitu apa pendapat Anda tentang pentingnya hukum di dalam masyarakat? Jadi hukum sendiri itu adalah aturan. Makanya menurut pandangan saya, hukum itu mampu mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan terhadap aktivitas manusia, yang pada ujungnya hukum itu menurut saya bukan bermuara terhadap kebenaran. Jadi hukum itu harus bermuara kepada keadilan. Nah, inilah yang disebut hukum, sehingga tujuan hukum itu akan tercapai apabila pengaturannya itu berdasarkan landasan yang benar. Nah, itulah hukum. Makanya dimanapun kita berada, namanya hukum atau aturan itu memang diperlukan. Nah, walaupun sifatnya beda-beda seperti yang dijelaskan tadi. Ada hukum alam, hukum positif. Hukum positif sendiri itu kan perkembangan dari buah pikir manusia. Bagaimana sebetulnya hukum positif itu dibuat berdasarkan kepentingan, ya kan? Seperti hukum kita di Indonesia ini dulu yang dimulai zaman Belanda, tujuannya adalah untuk kepentingan Belanda, untuk melindungi Belanda, dengan itu. Nah, makanya menurut saya hukum itu perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan masyarakat bangsa Indonesia yang
tentu akan berbeda dengan masyarakat dunia lain. Karena Indonesia itu negeri yang sangat majemuk dengan wilayah yang sangat luas dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, intinya hukum itu mampu menjadi panglima ya, sebagai pembeda, sebagai penengah segala perselisihan dan persoalan antar hubungan manusia. Nah, itulah kira-kira menurut pandangan saya. Baik, terima kasih. Yang kedua, apakah hukum itu diperlukan di masyarakat? Ya, dari komunitas masyarakat yang kecil maupun komunitas masyarakat yang besar, bahkan hubungan masyarakat internasional ini perlu pengaturan, ya kan? Bahkan di dalam perkumpulan 3 orang, gitu kan, di dalam melaksanakan aktivitas itu perlu membuat aturan. Hukum itu aturan, termasuk pembagian hak dan kewajibannya, kan itu. Sehingga di dalam kehidupan itu tidak bisa terlepas yang namanya aturan atau hukum itu. Jadi sangat mutlak diperlukan. Berarti artinya hukum itu sangat diperlukan ya di masyarakat. Sangat diperlukan. Baik. Jadi alasan kuat kalau hukum itu penting di masyarakat dan diperlukan di masyarakat itu apa, Pak? Yang pertama, di dalam diri manusia itu tentu ada hak, baik yang sifatnya asasi, ini wajib negara melindungi. Nah, maupun hak sebagai warga negara, itu negara berkewajiban untuk menunaikan. Nah, itu. Jadi antara hak sebagai manusia yang punya hak asasi wajib dilindungi nih, ya kan? Nah itu. Baik, mungkin kali ini itu aja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, Pak Fauzan. Selamat siang, sama-sama. Baik, selamat siang. Siang, Sebelumnya dengan Ibu siapa? saya dengan Amalia. Baik, Ibu Amalia. Sebelum saya wawancara, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa aliran filsafat dalam ilmu hukum. Baik, yang pertama itu ada aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Yang kedua ada positivisme, yaitu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepkan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai leg atau lex guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Yang ketiga ada utilitarianisme, adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan. Utilitarianisme memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Yang keempat ada aliran sosiologi jurisprudensi. Menurut Ehrlich, terlihat jelas bahwa adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum di dalam masyarakat, di mana hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Terus yang terakhir ada realisasi hukum. Adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik, hingga paham ini menjadi alat untuk hakim itu menemukan hukum atau menciptakan hukum. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama,
apa pendapat Anda tentang pentingnya hukum di dalam masyarakat? Kalau menurut saya pentingnya hukum dalam masyarakat itu penting sekali ya. Karena apa? Dengan adanya hukum itu semua bisa diadilkan, adanya keadilan dan adanya kebenaran atau tidak benarnya suatu tindakan gitu ya. Itu sih sangat penting kalau menurut saya dalam masyarakat. Berarti perannya di masyarakat itu memberikan kayak suatu keadilan Ya, di antara apa? Karena kan di Indonesia khususnya kan banyak suku, agama, ras kan. iya betul. Berarti adanya hukum ini untuk menyeimbangkan perbedaan lah ya. Baik. Yang kedua, apakah hukum itu diperlukan di masyarakat? Sangat perlu. Sangat perlu. Karena ya yang tadi saya bilang ya, dengan adanya hukum itu jadi ada keadilan di mana ada yang benar ya yang dibenarkan, yang salah ya disalahkan gitu. Jadi harus semuanya itu adil gitu dengan adanya hukum. Lalu alasan kuatnya apa selain itu? Alasan kuatnya, kalau dengan adanya hukum dalam sosial ataupun dalam suatu lingkungan itu nantinya akan terjalin suatu keharmonisan, karena semua itu kan tadi ada keadilan itu ya, jadi semuanya itu harmonis gitu. Hidup itu jadi harmonis dalam masyarakat. Baik, berarti bisa disimpulkan kalau adanya hukum ini sebagai alat untuk mengadili atau memberi keadilan pada masyarakat. Dan tadi apa yang terakhir? Keharmonisan. Nah, keharmonisan berarti menciptakan keharmonisan, berarti kebahagiaan lah ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan cukup itu saja. Baik, selamat siang. Siap. Selamat malam. Selamat malam Mas Afga. Oke, sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Zainal. Baik, Pak Zainal, sebelum saya wawancara, saya akan menjelaskan beberapa pandangan aliran dalam filsafat hukum. Boleh, silakan. Jadi yang pertama itu ada aliran hukum alam. Aliran ini dia berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Yang kedua, ada aliran positivisme. Adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepkan sebagai jus yang mengalami positivisasi sebagai like atau lex guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Yang ketiga, ada utilitarianisme, yaitu aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud itu adalah kebahagiaan. Oke. Lalu ada aliran sosiologikal jurisprudensi. Menurut Ehrlich terlihat jelas bahwa adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat, di mana hukum positif ini akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Yang kelima, ada realisasi hukum. Aliran ini memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik, sehingga paham ini menjadi alat untuk hakim mencari hukum, menciptakan hukum maupun menemukan hukum. Baik, sudah selesai bagian penjelasan. Selanjutnya saya akan bertanya beberapa hal kepada Pak Zainal. Ya, silakan. Yang pertama, pendapat Anda tentang pentingnya hukum di masyarakat. Hukum di masyarakat punya peran yang sangat penting karena itu sebagai aturan. Dalam kita bermasyarakat itu ada aturan, ada tata cara. Nah, dengan adanya hukum itu yang menjadi batasan-batasan orang untuk dalam bermasyarakat. Karena tanpa adanya hukum mereka akan bebas melakukan semua sesuatu hal yang mungkin yang dalam artian negatif. Tanpa adanya hukum mereka bebas melakukan. Tapi dengan adanya hukum itu menjadi tolak ukur, menjadi sebuah
aturan, jadi mereka bisa membatasi dalam bersikap dalam bermasyarakat. Sangat penting sekali hukum dalam bermasyarakat. Jadi sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Jadi apakah hukum itu memang diperlukan masyarakat? Sangat perlu diperlukan. Sangat Diperlukan. sangat diperlukan. Alasan yang kuat kalau hukum itu diperlukan di masyarakat itu apa ya? Nah, tanpa adanya hukum, manusia bisa bebas berbuat apa aja. Seperti maaf contoh dengan kasarnya membunuh atau apa. Tanpa adanya hukum mereka bebas melakukan itu aja. Seperti hukum alam, jadi yang kuat mereka yang berkuasa. Tapi dengan adanya hukum mereka bisa menjadi patokan filter dalam melakukan sebuah tindakan. Jadi orang akan berpikir ulang ketika dia akan melakukan sebuah kejahatan atau melakukan apa, karena mereka terbentur dengan adanya hukum. Nah, sangat pentingnya hukum di situ. Baik, berarti pada intinya kekuatan hukum ini sangat penting sekali Sangat, untuk sangat mengatur semua kegiatan manusia yang ada di Indonesia pada khususnya ya. Tidak cuma di Indonesia aja, dunia mungkin ya, dengan dunia hukum ya. Karena tanpa hukum mereka bisa melakukan apa aja, tapi adanya hukum ada batasan-batasan di mana yang harus boleh dikerjakan atau enggak. Berarti adanya hukum menghukum orang yang menyimpang. Nah, ada norma-norma hukum ya. Ya, baik norma-norma secara umum atau norma secara adat. Dengan adanya hukum kan ada hukum adat juga, ada hukum-hukum yang itu. Jadi mereka adanya hukum itu menjadi apa ya, semacam batasan ya orang untuk berbuat. Nah, jadi punya situ, di situlah mungkin intinya seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ya, Zainal. sama-sama Mas Afgah. Sukses Selamat terus, Mas malam. Afgah. Baik, selamat siang. Siang, Dengan Ibu siapa? Gita Firmanda Rahmadani. Baik, saya akan mewawancarai, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa aliran dalam filsafat hukum. Nah, yang pertama itu ada aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal, umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul dikarenakan kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal atau abadi. Yang kedua ada aliran positivisme. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepkan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai leg atau lex guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Yang ketiga ada utilitarianisme. Aliran ini menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaat yang dimaksud itu adalah kebahagiaan. Utilitarianisme memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan ataukah tidak kepada manusia. Yang keempat ada aliran sosiologikal jurisprudensi. Nah, menurut Ehrlich terlihat jelas bahwa adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat, di mana hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat memiliki daya berlaku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Yang terakhir ada realisasi hukum. Realisasi hukum ini adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan sehingga paham ini menjadi alat untuk menciptakan hukum maupun menemukan hukum. Baik, setelah tadi saya jelaskan, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Dita. Yang pertama adalah apa pendapat Anda tentang pentingnya hukum di dalam masyarakat? Saya izin menjawab ya. Menurut saya keberadaan hukum di sebuah negara sangat
penting karena itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat di negara tersebut. Jika ada hukum, masyarakat akan bersikap dan berperilaku sesuai hukum tersebut, sehingga segala jenis kejahatan dapat dihindari. Kemudian ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berarti hukum di masyarakat ini penting ya. Yes. Nah, jadi yang kedua nih, apakah hukum itu diperlukan di masyarakat? Apakah perlu masyarakat itu tentang hukum? Sangat perlu, Leo. Karena peran hukum bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, dalam ranah etika, hukum dihargai dan pembatasnya dibenarkan. Lalu yang terakhir, apa alasan kuat? Berarti kan tadi kan hukum sangat diperlukan kan di masyarakat. Nah, alasan ibu itu seperti apa? Alasan yang kuat? Ya, biar supaya masyarakat tidak buta hukum aja sih. Ya, mungkin mengurangi risiko baik hukum pidana maupun perdata, menghindari penipuan juga dari pihak-pihak luar yang mungkin bodoh soal hukum. Pasti ada keuntungannya juga. Apakah itu saja, Bu? Menurut dari saya itu saja. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf jika merepotkan waktunya. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Dita. Selamat siang.